Assalamualaikum Ibu. Salam. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Kalau boleh tahu dengan Ibu siapa ya Bu? Nama saya Ibu Warsiti. Ibu Warsiti. Anak saya Syahla Ibu. Nah, Sebelumnya Ibu udah pernah tahu konseling atau apa Ibu? seling ya saya dulu kan pernah juga bekerja atau ya tentu saja kan ada juga selingnya. Nanti ini sekilas saya Ya, kasih tahu aja Ibu, kalau konseling itu adalah komunikasi dua orang, yaitu konselor dan konseli, yaitu saya di sini konselornya, Ibu konseli. Tujuannya itu untuk mengatasi masalah atau mencari solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi gitu. Dalam konseling sendiri itu ada beberapa asas Ibu. Asas yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Jadi nanti yang Ibu ceritakan insya Allah akan kami jaga kerahasiaannya. Lalu yang kedua ada asas kesukarelaan. Jadi Ibu melakukan konseling ini atas dasar sukarela. Lalu yang terakhir ada asas keterbukaan, yaitu nanti Ibu bebas menceritakan apa yang Ibu rasakan gitu, agar saya dapat memahami perasaan Ibu. Jadi kembali lagi ke asas yang pertama tadi kan rahasia. Jadi insya Allah nanti Ibu yang cerita terbuka itu insya Allah akan terjaga kerahasiaannya Ibu. Ada yang mau ditanyakan dari asas-asas ini Bu? itu rahasia kan macam-macam nih ada ya. Tentang kehidupan, apa tentang pekerjaan Iya. atau maksudnya apa yang Ibu nanti bebas cerita apa aja, kayak yang Ibu rasakan keluhannya kayak gitu. Oke, baik, mungkin bisa Ibu ceritakan gitu apa mungkin dari aspek mungkin keluarga atau emang pekerjaan atau apa itu yang Ibu rasakan sekarang. maksudnya problem yang sedang dialami. Alami, iya. Kalau problem sekarang kan itu ada hubungannya dengan masa lalu ya. Oh iya. Masa lalu. Ya, waktu Ibu masih bekerja, Ibu kan nggak kerja, nggak di sini ya, nggak di kampung gitu. Ibu pernah bekerja di Batam selama 11 tahun. Lumayan lama. Ya, lumayan. Jadi dari mulai lulus sekolah, dulu Ibu lulusnya tuh sekolahnya di SMK Semaya, yang dulu Semaya Di sini. dulu di sana tuh Semaya SMK 1 lah sekarang itu. Lulus 1 tahun, habis itu ada lowongan pekerjaan ke Batam waktu itu tahun 91 Mbak. Iya, 91 langsung kerja sampai ya dengan masalah-masalahnya. Soalnya kan selama waktu itu sebelum ke sana kan ya tinggalnya di rumah ya di sama orang tua. Habis itu terus pergi ya, yang lumayan jauh lah. Terus lagi pula berbeda apa ya namanya kehidupan kulturnya di sana juga berbeda, ngadepi semua orang berbagai macam suku ternyata di seluruh Indonesia itu ada di sana. Iya, jadi ya efek ininya bagusnya itu ya bisa menghadapi semua orang lah dengan berbagai macam kepribadian mereka, kultur mereka gitu. Jadi setelah Ibu pulang ke sini itu sudah apa namanya udah biasa lah ya, udah menghadapi apapun. Jadi ada terutama soal ini ya apa namanya pertikaian misalnya budaya atau apa itu udah. Terus agama misalnya walaupun agamanya Islam sama-sama Islam tapi kan ada aliran gitu. Kalau bagi Ibu nggak masalah yang kayak gitu, tapi kan kalau yang di sini dari kecil sampai dewasa itu udah alirnya itu aja kan nggak kemana-mana, misalnya nggak oh iya aliran ini ternyata kayak gini. Nah waktu saya di Batam itu dalam dari satu majelis taklim lah istilahnya, itu istilahnya itu diwadahi loh. Satu masjid itu diwadahi semua aliran walaupun cuma NU sama Muhammadiyah misalnya. Di situ diwadahi soal misalnya yang paling kelihatan itu kalau bulan puasa gitu kan ada yang 21 ada yang kayak gitu loh. Jadi begitu enak loh, maksudnya nggak ada masalah tinggal walaupun nggak di Jawa tapi di sana itu kayak gitu loh. Setelah pulang ke sini ternyata
kalau di sini lebih lebih kentara ya Mbak, perbedaannya iya, gitu loh ya, kerasa banget iya. Tapi ya bagi ibu nggak masalah. Lagi pula dulu ibu juga menikah sama orang yang berbeda aliran sama ibu gitu kan. Waktu baru pulang sini selang 2 tahun, 1 tahun kemudian ibu menikah di sini ya dengan orang yang benar-benar totok lah gitu. NU totok gitu ya, pokoknya yang dari kecil udah di pondok udah inilah. Tapi alhamdulillah dalam kehidupan sehari-hari juga gak masalah karena ibu udah punya dasar gitu. Oh iya nggak apa-apa walaupun misalnya beda ini, ya nggak apa-apa. Suami ibu juga nggak masalah gitu. Nah, lagian kalau perempuan kan cuma ikut aja kalau misalnya sholat bareng gitu itu biasa. Nah setelah ya namanya juga pernikahan kan, cuma suami itu meninggal Mbak. Iya udah tahun 2005. Iya udah lama, sampai sekarang udah nggak menikah lagi kan ibu. Itu terus ya udah akhirnya gini Mbak, mungkin bisa dipakai buat mbak-mbak yang masih ini ya. Walaupun misalnya kalau ibu kan sekolahnya di ekonomi ya, kerja di Batam elektronik Mbak. Itu beda kan? Beda. Akhirnya begitu ibu pulang ke sini, ibu ya kembali ke apa ya, ke hobi apa ya, kesukaan lah, kembali kesukaan. Jadi kesukaan ibu memang menjahit. Jadi habis itu terus kursus Mbak. Nah ternyata yang bisa menghidupi sampai sekarang itu dari hobi itu gitu, dari menjahit itu Mbak. Makanya kadang-kadang ibu suka kasih nasihat sama itu yang mau sudah apa kan kesini jahitin apa. Ibu kasih nasihat seperti itu, misalnya walaupun kamu jurusannya apa, tapi kamu harus punya yaitu di samping otodidak kamu juga harus ini gitu apa yang kamu suka apa biar bisa jadi uang gitu. Misalnya perempuan tuh harus punya inilah, jangan menggantungkan sama suami misalnya, jangan sampai kayak gitu. Contohnya ibu lah ya, ibu dulu waktu masih menikah sama suami ibu nggak boleh kerja. Iya walaupun di sana banyak banget kerjaan kan. Waktu itu ibu menikah terus di Jakarta, di Cikarang Mbak. Ya jadi tapi ibu waktu itu nggak boleh kerja sama suami ya. Setelah menikahnya cuma 3 tahun, habis itu suami meninggal kecelakaan. Nah, begitu balik sini lagi, ibu kan udah punya ini nih, udah kursus juga, terus ibu buka lagi buku-buku ini tentang. Akhirnya ibu buka lagi di sini, buka jahitan lagi di sini. Ya alhamdulillah dari mulut-mulut Mbak. Ibu dari mulut ke mulut alhamdulillah, termasuk Ibu Rektor yang sekarang, Ibu Ridwan, itu langganan saya jahit. Dari dulu udah waktu masih ngajar di PAUD. Dulu kan PAUD kan dikelola sama Damar Wanitanya. Nah Ibu waktu itu terima ini pesanan seragam anak gitu. Dari situ Ibu sama Ibu Ridwan sampai sekarang alhamdulillah. Ya dari sekolah misalnya guru-guru SMP, SMA gitu. Ya dari situ. Kalau untuk problem ibu tuh mungkin karena udah usia ya Mbak, udah usia udah mungkin udah ada limitnya lah, udah dari mulai mata udah mulai berkurang gitu kan, terus sakit juga lebih sering gitu kan, lebih sering lagi. Paling itu aja problemnya. Kalau sehari-hari ibu di sini biasanya sama siapa? Ibu sendiri. Iya setelah itu pertama waktu menikah tuh ibu punya anak, tapi waktu baru lahir meninggal. Ya, jadi habis itu setelah 1 tahun setengah suamiku meninggal juga. Itu pulang ke sini kan, pulang ke sini lagi. Habis itu apa yang mengejar? Ibu udah nggak mau merantau gitu kan. Sebenarnya banyak yang nawarin, nggak mau, sudah udah kayaknya udah jenuh banget buat ninggalin rumah gitu, di sana nanti ngekos gitu, udah ribuh lah, udah pikirannya udah nggak mau lah. Akhirnya ya ini diperdalam menjahitnya, dari mulai misalnya ngambil dari teori-teori yang dikasih waktu itu sampai beli buku-buku soal itu yang
mungkin lebih simpel atau lebih luas. Sampai sekarang karena udah ada media ya, ada YouTube, ada apa kan. Iya, bisa. Ibu ambil dari YouTube Mbak. Saya untuk menyimpelkan yang teori-teori dulu menjadi lebih simpel gitu. Sekarang banyak dari anak-anak muda yang di YouTube itu udah pada pintar-pintar. Malah ibu yang gini ngikutin gitu. Oh, yang lebih simpel kayak gini. Oh, ternyata memang lebih mudah gitu daripada teori yang dulu gitu. Malah lebih ruwet gitu kan yang dulu itu. Gitu ya. Paling masalahnya kayak gitu Mbak, dari sama itu kesehatan terus kadang-kadang udah mulai males. Kalau iya, males. kesehatan suka cek atau? Iya, kalau lagi kerasa aja, misalnya lagi yang sering itu kan batuk pilek ya, batuk pilek terus ibu punya hipertensi. Iya, jadi harus tiap hari harus minum ini hipertensi. Tapi ya nggak begitu, masih tahap-tahap misalnya 150, bawahnya 90 kan. Iya. Kalau berarti kan ibu di sini sendiri, berarti ibu ngerasa kesepian nggak Bu? Enggak sih, dari kecil udah di sini Mbak. Lagian sini lingkungannya ramai ya. Sering Rame. ngobrol juga Iya. sama tentang. Iya, paling-paling ini ngobrol sama depan sini kok. Orang tuh yang ke belakang, soalnya kadang-kadang kalau udah nangga itu banyak ini apa gosip ya. Oh iya. Nggak mau gibain orang gitu. Iya. Paling-paling urusan misalnya tangga punya masalah, bukan masalah ya, nitip anak atau apa gitu. Ya sini anaknya sini bawa sini kayak gitulah biasa. Urusan kayak gitu. Mungkin tadi kan permasalahan ibu berarti udah di kesehatan ya. Iya, Bu? udah Iya, berumur sih. Terus ibu juga kan pekerjaannya jahit. Iya, Ya, harus matanya udah fokus mulai kayak gini itu. ya. Kadang-kadang buat misalnya berdiri terus, misalnya pas lagi motong atau motong lain, tuh berdiri terus. Nah itu kadang udah terasa Mbak, nggak kayak dulu bisa sampai lembur sampai jam 1, jam 2 gitu. Sekarang udah enggak, jam 9 udah selesai lah, udah nggak mau lagi. Ngambil pesanannya berarti dibatasin atau? Ya Sekarang? maksudnya kalau pesanan kan karena datang ya, karena orang datang, jadi ya tetap aja diterima walaupun tapi kan misalnya diseleksi, misalnya dia maunya dari apa, tapi nggak sanggupnya nggak diterima. Berarti emang perjanjian aja. Iya. Nggak menyusahkan semua lah, misalnya dia mau cepet, ibu nggak bisa ya cari yang lain aja. Ya, mungkin tadi kan permasalahannya tadi kesehatan, mungkin karena kesehatan ini adalah bidangnya kedokteran kayak gitu, mungkin ibu bisa Iya, periksa kayak gitu. Memang. Tapi kan alhamdulillahnya nggak yang kan kalau misalnya pas periksa seringnya itu kan kalau lagi batuk pilek Mbak. Kalau batuk pilek kan udah enggak, tapi ibu punya, kalau udah kerasa misalnya udah mau pilek nih batuk, langsung beli obat yang dari apotek ya, itu kan ada. Habis udah makan itu udah, jadi nggak boleh diamin gitu, nggak diobatin itu. Udah kerasa langsung gitu. Itu yang jadinya nggak terlanjur. Iya. Sakit banget. Pernah juga dibiarin gitu sampai akhirnya sampai seminggu baru sembuh. Ya itu baru nanti misalnya 3 hari nggak sembuh baru berobat ke klinik. Ini ibu juga berarti kalau sakit berarti sendiri ya Bu? Sendiri ya. Terus ya Bu? Ya nggak ada orang sendiri. Waktu kemarin apa ya namanya, pas corona itu kan, pas COVID. alhamdulillah sih nggak kena. Cuma waktu boosternya itu kan dia bikin sakit loh. Oh iya. Habis booster ada 4 hari mungkin kali nggak bisa bangun gitu loh, maksudnya lemas gitu kan, harus di tempat tidur terus gitu. Nggak kena sih, nggak nyampe kena. Ya, problemnya kesehatan aja lah Mbak. Iya, soal kehidupan pribadi mah udah pasrah Mbak. Iya. Pribadi yang astagfirullah. Uji Mbak. Kehidupan pribadi yang misalnya masalah, misalnya menikah lagi, oh enggak Mbak, udah enggak iya. Saya ayahnya udah enak begini. Ya, ini sih nggak takabur ya, memang bukan takabur maksudnya. Misalnya nanti ada ini lagi pernikahan itu ya mungkin udah takdir atau apa, tapi untuk saat ini kayaknya udah enak kayak gini. Iya, udah apa-apa sendiri, nggak mikir
paling ya buat mikir sendiri lah. Oh, iya. Enggak yang inilah. Oh yang harus ini enggak. Ya lagi pula juga saudara kan perhatian juga misalnya ya lewat sekarang udah zamannya handphone ya. Iya. Misalnya ditelepon lagi suaranya lagi sakit ya kayak gitu. Ya nanti kesini gitu. Kayak gitu udah biasa lah kalau misalnya kita yang butuh ini yang sana datang sini kayak gitu. Dipikir sendiri kayak nggak punya ini kan enggak gitu. Berarti kalau lebaran saudara ibu ke sana atau? Iya, ibu kan paling kecil, jadinya ibu yang kesana yang paling besar. Di mana itu? Di Watu Masena. Itu kan masih di satu Masih kelurahan. satu, iya. Deket-deket. Mungkin tadi kesimpulannya itu ya Bu tadi ibu problemnya cuma di permasalahan kesehatan Iya, aja. iya, Ya, itu begitu. mungkin solusinya ya iya ke yang arah Iya. yang lebih profesional ya Bu. Iya, terus lagi Dokter. ini nggak tahu statusnya ibu kayak gini tapi kok nggak pernah dapat bantuan itu aja. Iya sih ya Bu. Nggak pernah nggak dapat bantuan apapun. Tapi ibu masya Allah bisa menghidupi Iya, diri alhamdulillah sendiri. maksudnya Iya. gini, maksudnya selagi masih bisa gitu masih bisa. Tapi ya mungkin kalau udah berumur nanti kan mungkin udah nggak jadi lagi, sekitar 10 tahunan lagi atau ini kan kayaknya udah nggak inilah kayaknya udah nggak bisa lagi. Ya mungkin apa boleh buat ya, harus misalnya mengajukan lah sama pemerintah, nggak tahu iya. apalah ya. Mungkin saudara udah pada tua atau lebih dulu meninggalkan iya yang Ada yang tahu. iya tinggal ponakan-ponakan kan nggak ini namanya ponakan kan nggak kayak saudara kandung gitu. Iya. Gitu aja. Alhamdulillah sih masih bisa, makanya mbak ini harus ya gitulah selalu dinasihatin ke anak-anak yang ada di sini walaupun punya pendidikan tapi harus punya yang dari bakatnya apa digali gitu. Ya, karena ibu ngerasain sendiri harus bertahan. Nanti suami ibu 2006 meninggal sampai sekarang. Itu waktu pertama kali suami ibu meninggal, ibu gimana perasaannya ibu? Nah ya namanya ditinggal kan Iya, ya sedih ya. terpuruk. Iya. Tapi waktu itu Bisa karena bangkit gimana? masih muda lah ya, masih muda terus masih dulu ibu di sini yang tinggal di sini nih bukan ibu toh. Tapi ada Mbak Yu gitu waktu itu belum punya rumah. Jadi habis ibu di sini baru Mbak itu bikin rumah sendiri. Selang berapa tahun baru pindah. Jadi ibu sendiri di sini. Jadi nggak yang inilah, nggak yang terpuruk gitu enggak. Itu ibu bisa bangkitnya karena apa ibu? Apa ya? Ya karena harus bertahan apa ya? Harus bertahan aja iya. Terus ibu jualan masuk kayak gini jualan baju-baju kayak gitu. Iya, jualan baju. Pertama jualan baju sambil jahit gitu. Di situ ya saya yang bisa bertahan yang jahitnya. Kalau yang baju ini udah dari teman gitu dititipin sini. Iya. Paling kayak gitu. Ya secara ininya udah enggak ini Mbak. Cuma kesehatan aja yang harus sehat ya. Ini ibu juga mungkin karena sendiri mungkin ya harus lebih dekat sama Iya, orang gitu ya, Bu. ya itu harus itu Iya. harus kayak gitu. Oke, mungkin itu aja ya Bu. Tadi mungkin ibu kalau Iya. misalkan sakit ngerasa apa bisa langsung ke mungkin ya beli obat tadi seperti Iya. apotek gitu atau enggak periksa ke puskesmas ibu. Iya. Iya, kalau ibu itu kan mata gimana ibu pakai kacamata apa kayak? Ya itu paling kacamata nanti mungkin ganti udah kayaknya udah begitu ini kayak gitu tuh. Mungkin itu aja ibu tadi itu. Terima kasih atas waktunya. Iya, iya. Maaf mengganggu. Oke. Gak apa-apa. Iya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.